Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Arum Parawasi, NIM 1202184171. Di sini saya akan menjelaskan modul 9, Modeling Object Statement menggunakan diagram mesin. Tujuan, setelah menyelesaikan modul ini yang harus didapatkan yaitu yang pertama model object state dan yang kedua menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML diagram mesin. Nah, berikut ada proses map. Memperkenalkan statement objek. Statement adalah satu model atau kondisi keberadaan. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu nilai untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Di modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Mengidentifikasi elemen-elemen statement diagram mesin. Nah, seperti yang ada di gambar itu ada pendinginan, itu state node, terus ada kayak tanda panah ini transaction-nya, transition, terus ada ini final state-nya, terus matikan unit ini transition trigger, terus statement awal ini, terus ini ada hidupkan unit. Transisi statement. Transisi statement mewakili perubahan status pada saat runtime. Nah, transisinya itu kayak gini nih. When suhu nyata lebih besar daripada batas atas itu memicu kejadiannya. Kayak ini pemanas terpasang, kondisi penjaganya. Hidupkan kipas itu tindakan. Selanjutnya struktur internal dari statement node. Statement node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Ada state, yaitu kejadian atau penjaga, pendingin itu masuk atau hidupkan AC. Nah, masuk sebuah kejadian menentukan tindakan saat masuk ke dalam statement atau kondisi. Terus selanjutnya ada keluar. Keluar itu sebuah kejadian menentukan tindakan saat keluar dari sebuah statement atau kondisi. Melakukan. Nah, melakukan itu sebuah kejadian menentukan tindakan yang sedang berlangsung dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Selanjutnya ada statement lengkap HVAC diagram mesin. Nah, berikut contoh statement lengkapnya. Cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks. Pertama, gambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. 2. Gambarlah objek proyek. 3. Menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada sebuah objek. 4. Menentukan kejadian yang memicu transisi antara keadaan objek dan tentukan tindakan transisi jika ada. 5. Menentukan tindakan dalam suatu statement jika ada. Nah, step satunya mulailah dengan inisial dan final statement. Nah, kita ini final statement dan inisialnya. Kedua, menentukan statement objek. Nah, statement objek itu kayak ini pendingin, idle, terus pemanas. Ketiga, menentukan bagian pemesanan dari sebuah statement. Ini. Keempat, menentukan kejadian transisi tindakan. Nah, yang ini nih. When suhu nyata lebih besar daripada batas atas, itu AC-nya terpasang atau hidupkan kipas. When suhu nyata kurang dari sama dengan batas atas, matikan kipas. Step kelima itu menentukan tindakan dalam statement. Kayak pendingin itu masuk atau hidupkan AC, keluar atau matikan AC. Pemanas, masukkan atau hidupkan pemanas, keluar atau matikan pemanas. Setelah aktivitas memicu, yang pertama peristiwa yang harusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah memicu. 2. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa di transisi setelah 10 menit. Yang terakhir, peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Transisi secara mandiri. Transisi secara mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Nah, berikut adalah contoh pada gambar dan penjelasannya. Selanjutnya ada junction. Di UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Dengan demikian mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi menjaga, dan tindakan.
Nah, ini ada urutan statement, peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakannya. Nah, ini statement transisinya. Contoh junction. Contoh stack dapat menggunakan junction. Nah, seperti gambar di bawah ini dan penjelasannya. Contoh tumpukan ekivalen menggunakan junction. Nah, kayak gini. Choice. Di dalam UML, pilihan menggunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Nah, contoh stack yang menggunakan junction. Nah, ini contohnya ada di sini. Contoh stack menggunakan choice. Nah, kayak gini. Seperti yang ada di gambar dan ada juga penjelasannya. Ringkasan. Suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Nah, ini adalah soal kuisnya. Sebutkan 5 cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.